Salam jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Masih di acara ibadah online pagi hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kita. Untuk memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan setiap kami Tuhan kesehatan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami percaya ibadah pagi hari ini Tuhan yang pegang kendali ibadah ini hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mulai memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita percaya apapun keadaan kita, Tuhan kita selalu baik. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi, penyertaan Tuhan senantiasa sempurna bagi kita. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kita datang di hadapan Tuhan lebih lagi, kita merasakan hadirat-Nya, kita mengagunkan nama-Nya. Dia Raja segala raja, segala hormat hanya bagi nama-Nya. Penyertaan-Nya sempurna atas hidup kita. Mari kita angkat pujian, Dialah perisai dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Engkaulah perisai-Mu saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwa
persiapkan hati, persiapkan pikiran kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya adalah kekuatan bagi setiap kita. Firman-Nya adalah kesembuhan bagi setiap kita. Dan firman-Nya adalah jawaban dari setiap pergumulan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan, kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan supaya kita lebih mengenal akan Tuhan dan kita mengerti akan setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin bertumbuh, kita semakin dewasa, ialah semuanya itu membawa kita terus mengasihi Tuhan, terus kita hidup bersandar kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Kita semua buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan. Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dengan perikop Matius, pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Baik, di ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa Yesus berkata, "Ikutlah aku," dan Matius mengikuti Yesus. Timbul satu pertanyaan, mengapa Yesus memanggil atau memilih Matius dan Yesus mampir ke rumahnya dan makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya? Di sini ada satu karya keselamatan yang Tuhan buat. Artinya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya yang pertama, yang kedua karya keselamatan atas Matius dan keluarganya dan teman-teman yang lain. Kemudian Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Matius diselamatkan karena ada rencana Allah, kasih setia Allah. Kemudian Yesus memakai Matius menjadi alat Tuhan, menjadi partner Allah untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar keselamatan. Dan Matius juga yang menulis Injil Matius itu sendiri. Nah, di sini respon Matius, yaitu Matius menerima Yesus. Dia mengikut Yesus. Ada satu rasa bahagia, sukacita yang luar biasa, dan suatu kehormatan ketika Yesus berkenan mampir dan makan di rumahnya. Sesuatu hal yang luar biasa tentunya. Yesus datang, Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka. Kita tahu bahwa pemungut cukai itu dinilai oleh orang masyarakat banyak bahwa mereka berdosa. Karena apa? Terkadang mereka memeras ketika menarik pajak. Dia mungkin bisa 2 kali lipat dari yang sesungguhnya. Nah, di sini mereka tidak disukai oleh masyarakat. Nah, dikatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Nah, kemudian di sini Matius tentunya juga ketika menerima Yesus, ketika berbincang-bincang dengan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa yang dia terima. Kemudian di situ merasakan bahwa Matius yang berdosa, istilahnya, Yesus mau menerima dia, Yesus mau memanggil dia, Yesus peduli terhadap dia. Ada satu sukacita yang luar biasa yang dia rasakan. Dan saat itu saya percaya bahwa Matius dipulihkan kehidupannya. Dia merasa hidupnya yang dulu banyak melakukan dosa, sekarang mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan Matius juga ingin hidupnya menjadi berarti. Di sini satu hal yang luar biasa. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, pasti ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Artinya apa? Ada satu mujizat, ada satu pemulihan yang terjadi atas pribadi orang itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa tadi Yesus datang mencari orang yang berdosa. Ini satu sifat Allah, yaitu apa? Memiliki belas kasihan. Manusia berdosa, Allah tetap mengasihi dia. Allah ingin supaya dia diselamatkan, kembali mempunyai hubungan yang seperti semula, kepada mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Di sini
ada satu karya keselamatan, ada satu rencana Allah yang Tuhan buat. Artinya apa? Bahwa Allah itu bertanggung jawab. Ketika Allah menciptakan manusia, dan Allah tahu bahwa manusia akan berdosa, tahu, tetapi Allah mempunyai rencana untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Allah seperti di Taman Eden. Nah, ini bukti bahwa Yesus datang ke dunia menjadi jalan, menjadi anak domba Allah. Dia menjadi penebus dosa bagi manusia. Nah, buat setiap kita, begitu luar biasanya kasih Allah ketika kita merenungkan Tuhan itu baik sekali bagi setiap kita. Nah, tentunya kita harus merespon bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita. Itu adalah kasih karunia yang terbesar. Yesus datang ke dunia tadi kembali bahwa Dia menyelamatkan orang yang berdosa. Ini menandakan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah memilih kita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Allah memilih kita berarti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Allah memilih kita adalah suatu kasih karunia Allah bagi setiap kita. Allah bertanggung jawab atas penciptaannya. Demikian juga ketika kita melihat Yesus datang, atau mungkin kita melihat seorang pendeta datang ke tempat orang yang berdosa, atau orang yang mungkin sudah tidak takut akan Tuhan. Bagaimana respon kita? Tentunya banyak sekali orang mempunyai satu penilaian. Tapi satu hal bahwa ketika memang Tuhan memiliki rencana, pasti Tuhan mempunyai suatu tujuan tertentu, ingin menyelamatkan orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kita mau berpikir sesuatu yang positif tentunya. Jangan kita memiliki satu sifat seperti orang-orang Farisi. Dia menghakimi Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, gurumu berkumpul dengan orang-orang berdosa." Dia menghakimi Yesus di depan murid-muridnya. Yesus mendengar akan hal itu. Kemudian Pemungut juga menilai bahwa orang berdosa tidak layak untuk ditemui atau untuk berkumpul dengan mereka. Yesus tidak boleh untuk berkumpul dengan mereka karena mereka orang berdosa. Mereka diasingkan. Semestinya seperti itu. Nah, orang-orang Farisi menganggap bahwa hidupnya lebih baik dari mereka, menganggap dirinya lebih saleh, lebih terpelajar dan mengerti Taurat Tuhan, rajin beribadah. Namun mereka tidak memiliki rasa peduli, tidak ada belas kasihan terhadap orang-orang berdosa. Semestinya mereka itu dirangkul, semestinya mereka itu dinasehati, semestinya mereka diajak untuk beribadah, bukan diasingkan, bukan diabaikan. Nah, justru di sini satu sikap yang berbeda yang Yesus lakukan. Yesus mendekati mereka, Yesus mengasihi mereka, dan Yesus menyelamatkan mereka. Sesuatu hal yang luar biasa tentunya. Kita mau mengikuti teladan Yesus. Artinya bahwa ketika kita bersahabat, ketika kita bergaul, ya, ketika ada orang yang mungkin tidak takut akan Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, tidak masalah kita bergaul dengan mereka. Tapi satu hal, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, di sini bahwa ada sesuatu yang di luar dari pemikiran kita, bahwa terkadang banyak orang suka menghakimi orang lain. Yesus justru mengasihi mereka. Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa. Nah, satu hal yang harus kita ikuti tentang teladan Yesus, kita mau memberi hidup kita untuk Tuhan. Matius mengikut Yesus, dan Matius
menjadi satu penulis dalam kitab Matius itu sendiri. Satu hal yang luar biasa, kehidupannya diubahkan luar biasa sehingga dia terus melayani Tuhan. Nah, di sini bahwa ada beberapa hal tentunya yang menjadi satu pembelajaran bagi setiap kita. Dari pembacaan yang kita simak tadi, bahwa di sini belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah mengabaikan janjinya. Nah, di sini ketika kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah menerima kita apa adanya ketika kita bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita berubah, kita hidup di dalam Dia, kita mau belajar tentang Dia, dan kita mau mengikuti setiap kehendaknya. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Biarlah Dia tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita, dan berdaulat atas hidup kita, memimpin hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memilih Matius karena Tuhan mempunyai rencana atas Matius. Di sini bahwa Allah memilih kita, Allah menyelamatkan kita, itu adalah kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kita yang dulu berdosa, yang dulu tidak layak, yang dulu semestinya dihukum. Namun karena kasih kemurahan Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Mari miliki belas kasihan atas orang lain yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka dapat percaya, supaya mereka dapat selamat, menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadilah terang dan garam dunia, beritakan Injil Kristus. Kita mau belajar mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi sejak semula Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita mau belajar terus mengenal Tuhan, bahwa belas kasihan Tuhan atas setiap umatnya itu sesuatu bukti bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dan Tuhan lakukan. Kita mau belajar memiliki hati, memiliki belas kasihan akan orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Tuhan yang ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa tadi di ayat yang ke-13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan ingatkan kepada orang Farisi. Kita tahu orang Farisi itu orang yang rajin beribadah, rajin memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa tetapi mereka tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan satu kesalahan. Dia tidak berdosa mereka, bahkan mereka menghakimi, mereka mengasingkan mereka. Nah, sesuatu hal yang di dalamnya tidak ada kasih. Mereka selalu menganggap dirinya lebih dari yang lain, lebih baik, lebih saleh dari yang lain. Nah, Tuhan katakan bahwa belas kasihan lebih baik daripada persembahan. Karena apa? Yesus menyatakan belas kasihan kepada Matius. Di situ terjadi pertobatan. Di situ ada keselamatan bagi Matius dan bagi orang-orang lain pada saat itu. Kita tahu bahwa satu orang bertobat, satu orang kembali percaya kepada Tuhan, malaikat di surga bersukacita. Persembahan itu suatu ucapan syukur. Persembahan itu suatu
materi yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan gereja, untuk fakir miskin, untuk para janda. Itu baik memang, tapi satu hal, satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Mas perak tidak ada harganya. Satu jiwa diselamatkan, satu jiwa kembali kepada Tuhan. Tuhan bersorak-sorai. Nah, mari bagi setiap kita miliki belas kasihan terhadap orang lain, supaya orang lain merasakan berkat yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka menyatakan kasih, ya, merasakan kasih Tuhan yang kita lakukan untuk mereka. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bekerja atas setiap kita. Kita mau belajar akan hal itu. Kita membantu boleh, ya, tapi kita mau memberikan yang terbaik apa? Suatu perhatian, suatu perbuatan yang membuat orang menjadi sadar, membuat orang menjadi bertobat kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya, kita mau belajar akan hal itu. Kita mau minta Roh Kudus memimpin kita untuk kita dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi berarti di hadapan Tuhan. Kita akan menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami memiliki belas kasihan kepada orang lain, kepada orang yang mengeluh mengenalkan Tuhan, pada mereka yang tidak takut akan Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat kerajaan-Mu, sehingga membawa jiwa datang kepada Tuhan, membawa orang bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama dan percaya akan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terus pimpin hidup kami untuk semakin hari semakin mengenal kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa melalui rekening di bawah ini. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan, kemurahan yang Kau curahkan atas setiap kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan Bapa. Kiranya Tuhan yang kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan sendiri yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sambil kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan buat, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan yang ada Tuhan, kiranya Engkau Allah memberikan pertolongan atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu keadaan COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan jalan keluar. Kami minta pertolongan Tuhan turun atas bangsa ini, memulihkan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala upaya yang
kami usahakan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang percaya semua datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau memberikan kekuatan atas setiap hati rakyat Indonesia untuk tetap semangat menghadapi COVID-19 yang ini Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh mau berharap dan mau bersandar kepada Tuhan, bahwasanya di dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada penyertaan, dalam Tuhan semua mendapatkan satu kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kota Jogja dan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kulon Progo, Wates, Temu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan 12 kecamatan yang ada Tuhan, Engkau berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga gereja Tuhan yang ada, GPI Indonesia Selatan dan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tetap memberikan kekuatan, memberikan semangat atas jemaat Tuhan untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, hidup percaya akan kuasa Tuhan, hidup percaya akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga senantiasa terus intim dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus mau dengar-dengar akan suara Tuhan. Kami terus mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan menyerahkan Pak Indra, kepenatuan yang ada, dan kasih-Mu. Biarlah setiap kami boleh melakukan tanggung jawab dengan semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada. Tuhan berikan hikmat untuk kami terus mengembalakan, untuk kami terus memberikan pelayanan setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga pengerja dan jemaat Tuhan, kami menyerahkan semua dan kasih-Mu, percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan pada setiap kami. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.